Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejon Sutisna, Prodi Sistem Informasi kelas 3B dengan NIM 21576032. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah rancang bangun alat memberi pakan otomatis pada ayam broiler berbasis IoT. Nah, tugas ini untuk mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Dari judul saya tadi, muncullah permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dari judul tersebut. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Pada abad 21 ini kita sudah masuk pada zaman teknologi, yang mana perkembangannya semakin hari semakin meningkat, yang mampu membawa masyarakat jadi tahu bagaimana penggunaan teknologi yang baik dan benar. Nah, selanjutnya usaha yang harus dikembangkan. Kita ambil contoh aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee ini untuk saat ini banyak digunakan di kalangan tua maupun yang muda untuk kepentingan berbelanja secara online. Karena berbelanja secara online ini sangatlah mudah dibandingkan harus berbelanja secara manual pergi ke pasar. Nah, selanjutnya peternakan di Indonesia. Setelah kita membahas tadi tentang usaha, maka muncullah usaha peternakan yang mungkin saat ini sedang populer karena penghasilan dari peternakan ayam ini sangatlah menjanjikan. Peternakan di Indonesia banyak sekali yang tujuannya hanya mendapatkan daging dan telur yang bagus. Nah, selanjutnya ada alat pakan otomatis. Alat pakan otomatis ini gunanya untuk mempermudah para peternak supaya memberi pakan ayam itu dengan cara menggunakan secara otomatis, tidak dengan menggunakan secara manual. Karena menggunakan secara manual ini bisa menghabiskan waktu yang begitu banyak dan menghabiskan waktu yang terbuang. Nah, selanjutnya alat dipantau oleh pengguna. Alat tersebut juga harus dipantau oleh penggunanya melalui HP ataupun laptop. Selanjutnya menyatukan keduanya antara alat ini dengan si pengguna ini bisa menyatukan keduanya. Maka dari itu saya memilih judul Rancang Bangun Alat Pakan Ayam Otomatis Berbasis IoT. Nah, selanjutnya berdasarkan latar belakang di atas, maka muncullah rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat rancang bangun alat memberi pakan ayam otomatis. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adanya batasan-batasan masalah. Yang pertama, menggunakan node MCU ESP8266 base Arduino IoT. Yang kedua, menggunakan sensor infrared atau juga disebut sensor inframerah. Yang ketiga, menggunakan motor AC sebagai aktuator atau penggerak. Yang keempat, menggunakan NTP untuk mengatur suatu waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang telah dijadwalkan sebelumnya. Nah, selanjutnya, dengan dikemukakannya batasan masalah, maka tujuan penelitian ini mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dari peternak. Karena maraknya peternakan ayam atau pecinta ayam yang masih memberikan pakan secara manual. Maka dari itu saya melakukan penelitian dengan judul Rancang Bangun Alat Pakan Otomatis pada Ayam Broiler Berbasis IoT guna menyelesaikan permasalahan di dalam peternakan ayam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama sebagai salah satu cara untuk mempermudah dalam pemberian pakan baik secara waktu maupun tenaga. Yang kedua, untuk mengurangi pakan ayam yang terbuang. Yang ketiga, mengurangi pelantaran hewan pemeliharaan akibat tidak terurusnya hewan tersebut. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada literatur review. Pada peternakan ayam, pemberi pakan ayam secara manual itu tidak efektif dikarenakan bisa menghabiskan waktu yang begitu banyak, bisa menghambur-hamburkan tenaga yang begitu banyak. Yang selanjutnya ada ayam broiler. Ayam broiler ini atau disebut dengan ayam pedaging banyak digunakan, banyak dibutuhkan di kalangan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada
ada pakan ayam broiler. Ayam pedaging ini bakalan bagus jika pakan ayam ini sangatlah bagus. Nah, selanjutnya ada node MCU ESP8266. Penelitian ini mengimplementasikan modul merupakan modul Wi-Fi yang serba bisa karena telah dilengkapi dengan GPIO. Pada penelitian ini berfungsi sebagai klien dan pengontrol elektronika. Nah, selanjutnya ada sensor inframerah. Pada penelitian ini, sensor inframerah ini sensor jarak jauh yang memiliki kemudahan dalam penggunaannya untuk pengukuran jarak. Sensor ini juga menggunakan light emitting infrared. Nah, selanjutnya ada motor AC sinkron. Motor AC sinkron ini memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan. Dengan murahnya biaya perawatan, sehingga alat ini banyak digunakan di lingkungan industri. Nah, selanjutnya ada relay. Relay adalah sebuah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromanual. Nah, selanjutnya ada aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini untuk mengontrol alat pakan ayam otomatis ini menggunakan aplikasi Blink. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian yang saya buat, pemberi pakan ayam secara manual akan sangat membutuhkan tenaga waktu lebih bagi para peternak. Nah, selanjutnya ada kajian literatur. Kajian literatur ini sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pemberian pakan terhadap hewan pemeliharaannya. Yang ketiga, ada perancangan. Nah, untuk perancangan ini nanti bakal ada foto di bawah, di slide bawah untuk perancangan alat. Nah, yang keempat ada uji coba. Sebelum alat tersebut digunakan oleh banyak orang, maka alat tersebut harus diuji coba terlebih dahulu. Yang keempat, yang kelima, pembuatan laporan. Selanjutnya, nah, untuk perancangan alat, di sini ada sensor inframerah. Selanjutnya masuk ke node MCU ESP. Masuk ke relay, terus yang ke atasnya motor DC, yang ke bawah motor servo. Nah, node MCU ini dikelola menggunakan aplikasi Blink. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini, perancangan tugas ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang pertama kita menjelaskan alat apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat alat pakan otomatis. Yang pertama kita ada kayu, gergaji, baut besi, pakan ayam, papan, triplek, balok, paku, dan yang lainnya. Yang selanjutnya kita akan menyiapkan juga bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat alat pakan otomatis ini. Bahannya yang pertama seperti tadi yang telah dijelaskan di atas, maka ada node MCU ESP 8266, yang kedua ada motor AC, yang ketiga ada relay 2 channel, yang ketiga yang keempat ada sensor inframerah, selanjutnya limit switch, kabel jumper, kabel serabut, terus terminal blok. Itu untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan
untuk membuat sistem pemberi pakan ayam otomatis. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang eksperimental yang dilakukan melalui tahap pembuatan alat pakan ayam otomatis dengan pengujian alat dan juga menampilkan kinerja alat yang memberikan pakan ayam otomatis. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data juga ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama ada referensi. Yang kedua ada uji coba sistem. Yang ketiga pengujian alat. Yang keempat perbaikan sistem. Nah, selanjutnya ada perancangan alat seperti tadi yang telah dijelaskan di atas. Untuk perancangan alatnya sudah tadi di slide 9 ada fotonya. Itu untuk perancangan alat. Untuk analisa data juga ada beberapa analis data yang harus disiapkan. Yang pertama ada analisa masalah, terus analisa kebutuhan, terus analisa kelayakan alat, terus pengambilan data. Selanjutnya, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.